Swastiastu. Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa peradaban besar Hindu di masa lalu yang tersurat dalam kitab Astadasa Parwa Mahabharata berlangsung pada zaman dua para yuga, yaitu zaman ketiga dalam siklus Catur Yuga. Bukan hanya berkisah tentang kehebatan para kesatria di medan perang, kitab Mahabharata menghadirkan lebih daripada itu. Banyak pembelajaran terkait etika dan moral, penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam tradisi Hindu, pemujaan kehadapan para dewa, serta turunnya wahyu suci Tuhan sebagai Pancamaweda melalui awatara Tuhan Sri Krishna. Seiring dengan perkembangan peradaban Hindu di benua Asia pada awal tahun Masehi, banyak kerajaan-kerajaan besar Hindu di Kepulauan Nusantara, terutamanya yang berada di Pulau Jawa, mulai menyalin bagian-bagian parwa dari kitab Mahabharata yang awalnya berbahasa Sanskerta ke dalam prosa bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Sosok seorang raja yang terkenal akan perannya dalam menerjemahkan berbagai parwa dalam kitab Mahabharata di bumi Nusantara adalah Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa, penguasa terakhir Kerajaan Medang yang memerintah pada tahun 991 hingga tahun 1007 Masehi. Beberapa di antaranya terdapat gubahan kitab Adiparwa, Wirata Parwa, dan Bhisma Parwa. Bentuk prosa ini kemudian disebut sebagai Sastra Parwa. Namun pada masa-masa selanjutnya muncullah gubahan-gubahan kitab Mahabharata dalam bentuk kekawin, puisi atau syair-syair dengan metrum India berbahasa Jawa kuno. Berikut adalah beberapa gubahan kitab Mahabharata dalam bentuk kekawin yang ada di bumi Nusantara. Kekawin Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha berarti pernikahan Arjuna. Kekawin ini disusun oleh Empu Kanwa dengan perkiraan penulisannya berlangsung antara tahun 1028 hingga 1035 Masehi. Dinyatakan sebagai sebuah jaya sastra, yaitu kutipan sastra untuk membangkitkan semangat kesatria dalam menghadapi setiap pertempuran bagi Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan, yang pada saat itu melakukan perluasan atas wilayah kekuasaannya. Secara garis besar, kekawin Arjuna Wiwaha sejatinya berasal dari gubahan kitab Buana Parwa, bagian ketiga dari 18 Parwa Mahabharata. Arjuna Wiwaha mengisahkan saat Pangeran Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Karena keteguhan hatinya, ia pun memperoleh anugerah dari Dewa Siwa serta Dewa Indra, sekaligus diutus untuk bertempur menghadapi para Detya dipimpin oleh Detya Niwata Kawaca yang hendak menyerang Suwargaloka. Berkat anugerah yang diperolehnya, akhirnya Arjuna mampu mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Serta atas kemenangannya itu, Arjuna dinikahkan dengan 7 bidadari dan tinggal di kayangan selama 7 bulan lamanya menurut perhitungan hari di bumi. Kekawin Arjuna Wiwaha ditutup dengan kembalinya Pangeran Arjuna menghadap para saudaranya, serta terdapat sebuah kolopon Empu Kanwa di bagian akhir. Kekawin Bharatayuda. Kekawin Bharatayuda disusun ketika tahun Sanga Kuda Buddha Candrama. Menurut kronogram yang terdapat pada bagian awal kekawin tersebut, tahun ini dinyatakan bernilai 1079 saka atau sekitar tahun 1157 Masehi. Kekawin Bharatayuda disusun oleh Empu Sedah dan selanjutnya diselesaikan oleh Empu Panuluh, merupakan sebuah karya sastra yang indah dari masa kerajaan Kediri atas perintah Raja Jayabaya. Perang Bharatayuda yang pada hakikatnya mengisahkan Arjuna sebagai pahlawan dari keluarga Pandawa menghadapi keluarga Kurawa di tanah lapang Kurusetra, selanjutnya diidentifikasikan sebagai sejarah pribadi Raja Jayabaya saat menaklukkan kerajaan Janggala yang sejatinya masih merupakan saudaranya sendiri. Kekawin Bharatayuda disusun dalam bentuk kitab apologi, yaitu kitab pembelaan Raja Jayabaya, penguasa kerajaan Kediri atas penyerangan dan penaklukan terhadap kerajaan Janggala, hingga mengakibatkan terbunuhnya Raja Sri Hemabupati yang tidak lain merupakan saudara dari Raja Jayabaya itu sendiri.
Maka oleh sebab itulah, Empu Sedah ditugaskan untuk menyusun kekawin Baratayuda sebagai media ruat atau pembersihan maupun pencucian diri bagi Raja Jayabaya. Kekawin Hariwangsa. Kekawin Hariwangsa disusun oleh Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya antara tahun 1135 hingga tahun 1157 Masehi. Kata Hariwangsa secara harfiah berarti silsilah atau garis keturunan Sang Hari atau Dewa Wisnu dalam sosok Sri Krishna yang telah turun ke bumi untuk menegakkan Dharma. Kekawin ini mengisahkan ketika Prabu Sri Krishna hendak melamar Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Raja Bhismaka. Dewi Rukmini sesungguhnya merupakan titisan Dewi Sri, pasangan sejati Sang Hari. Begitu banyak pemaparan kisah yang dirasa tidak searah dengan kitab Mahabharata di India, hingga dengan demikian kekawin Hariwangsa digambarkan sebagai lakon Indonesiawi yang lebih mengekspresikan hasrat sang penyair. Kekawin Gatotkaca. Kekawin Gatotkaca juga merupakan karya Empu Panuluh lainnya yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Maharaja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri yang memerintah antara tahun 1194 hingga 1122 Masehi. Kekawin ini dinamakan Gatotkaca karena peran dari Pangeran Gatotkaca yang memberikan seraya atau bantuan kepada sepupunya, Pangeran Abimanyu, untuk dapat menikahi Dewi Siti Sundari dalam sebuah situasi yang sulit, karena Sang Dewi telah melangsungkan pernikahannya dengan Pangeran Laksana Kumara dari negeri Nagastina. Pangeran Abimanyu yang dibantu oleh Pangeran Gatotkaca segera melarikan Sang Dewi menggunakan kereta, meninggalkan istana saat upacara pernikahan itu sedang berlangsung. Demikian akhirnya Pangeran Abimanyu dapat menikahi Dewi Siti Sundari. Kekawin Kresnayana. Kekawin Kresnayana disusun oleh Empu Triguna pada masa pemerintahan Sri Maharaja Jayawarsa, penguasa Kerajaan Kediri yang memerintah antara tahun 1104 Masehi. Kata Kresnayana secara harfiah berarti kisah perjalanan Sri Krishna ke negeri Kundina dalam usaha untuk mempersunting Dewi Rukmini. Alur kisah yang tersurat dalam Kekawin Kresnayana memiliki kesamaan dengan Kekawin Hariwangsa, karya Empu Panuluh, hingga melalui para pakar sastra Jawa kuno mengemukakan bahwa dari semua kesamaan yang ada, Kekawin Hariwangsa lebih berhasil dalam menyampaikan tema atas syair-syair yang tersurat di dalam kekawin tersebut. Kekawin Kresnayana lebih berfokus pada kisah kebahagiaan Sri Krishna bersama Dewi Rukmini yang akhirnya mampu bersatu melewati begitu banyak rintangan dan pertempuran. Kekawin Bomantaka. Kekawin Bomantaka juga disebut Kekawin Bomakawya, merupakan salah satu kekawin terpanjang dalam kesusastraan Jawa kuno. Jumlah bait yang ada di dalamnya mencapai 1492 bait. Secara garis besar mengisahkan kelahiran Asura Naraka yang merupakan keturunan dari Batara Wisnu dalam perwujudannya sebagai Wraha Awatara dengan Batari Pertiwi. Naraka dikenal juga sebagai Boma, yang berarti putra bumi. Namun karena sifat keangkara murkaannya, Naraka akhirnya ditaklukkan oleh awatara Dewa Wisnu lainnya, yaitu Sri Krishna, melalui sebuah pertempuran di Gunung Rewataka. Kisah kematian Naraka sesungguhnya telah tersurat dalam Bhagavata Purana. Dalam perkembangan kesusastraan Jawa kuno, terdapat juga Kekawin Bomantaka yang memuat kisah yang sama. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa dan kapan Kekawin Bomantaka ini dibuat. Nama kekawin ini sendiri diambil dari tradisi masyarakat Jawa dan Bali yang telah menyebutnya sebagai Bomantaka, serta terdapat pula pada bait ketiga, pupuh pertama yang menyebutkan kata Bomakawya.
Hingga selanjutnya, para sastrawan sepakat menggunakan kata Bomantaka sebagai penamaan karya sastra tersebut. Kekawin Partayatnya. Kekawin Partayatnya memiliki kedekatan kisah dengan kekawin Arjuna Wiwaha yang menuliskan kisah perjalanan Arjuna saat bertapa di Gunung Indrakila. Kajian yang terdapat dalam kekawin Partayatnya lebih bersifat falsafi atau filsafat hingga masih sangat sulit untuk dipahami. Dalam kekawin Partayatnya banyak mengisahkan tentang perjalanan Arjuna yang merasa bersedih akibat kekalahan Yudhistira dalam permainan dadu hingga mengakibatkan pengasingannya di tengah hutan selama 12 tahun. Banyak pembelajaran diperoleh oleh Arjuna di masa pengembaraannya itu. Pertemuan Arjuna dengan para pertapa, para raksasa, serta para dewa memberikan banyak petunjuk padanya hingga sampai pada tujuan Arjuna melakukan pertapaan di Gunung Indrakila memohon restu Dewa Siwa. Demikianlah 7 kekawin gubahan kitab Mahabharata yang ada di bumi Nusantara. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan sahabat semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.